Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Siska Ramadianti, Cika Sintia, dan Zaiful Hasan akan menjelaskan tentang membangun kultur di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kultur. Nah, kultur berasal dari bahasa Latin yang disebut colore, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kultur juga bisa disebut faktor penentu paling pokok dari kegiatan dan perilaku seseorang. Nah, jika makhluk yang lebih rendah umumnya dituntut oleh naluri, kita sebagai manusia perilakunya biasanya dipelajari dari lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, nilai dan perilaku seseorang yang tinggal pada daerah tertentu bisa juga berbeda dengan orang lain yang berada di lingkungan yang berbeda juga. Nah, ada pun beberapa pendapat ahli yang bisa saya simpulkan bahwa arti kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, dan lain-lain. Nah, kebudayaan meliputi keseluruhan aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, keterampilan, kesenian, moral, adat istiadat, dan kebiasaan manusia. Nah, tiap generasi menyampaikan kebudayaan yang dipelajari dari generasi terdahulu, lalu akan disampaikan kepada generasi yang lebih muda. Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akan disampaikan kepada generasi yang akan muda, dan siklus tersebut berjalan berkelanjutan. Maka karena itu kebudayaan bisa kita lihat sebagai kelakuan yang terdapat pada kebanyakan atau semua yang dipelajari oleh masyarakat. Nah, sedangkan lembaga menurut bahasa adalah badan atau organisasi. Lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan hal lain mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan badan tersebut. Nah, jika lembaga pendidikan Islam ialah suatu organisasi yang diadakan untuk mengembangkan lembaga-lembaga Islam yang permanen maupun yang berubah-ubah dan mempunyai struktur tersendiri. Nah, lembaga ini juga mempunyai kekuatan hukum tersendiri yang ada di bawah naungannya. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam tersebut harus bisa menciptakan suasana yang memungkinkan terlaksananya pendidikan dengan baik menurut tugas yang diberikan kepadanya, seperti sekolah atau madrasah yang melaksanakan proses pendidikan Islam. Maka tujuan dari pendidikan Islam itu harus tersampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor. Sekolah sebagai suatu organisasi memiliki budaya sendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh beberapa nilai-nilai seperti persepsi, kebiasaan, dan kebijakan pendidikan pun juga mempengaruhi. Dan ada juga yaitu perilaku orang yang berada di dalam sekolah tersebut. Nah, oleh sebab itu, semua individu memiliki posisi yang sama untuk mengangkat citra sekolah ini untuk yang lebih baik melalui aksi-aksi atau performance yang merujuk pada budaya sekolah yang efektif. Nah, di samping pengelolaan kultur organisasi, perlu diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di antaranya yang pertama yaitu komunikasi. Di sini komunikasi diartikan sebagai proses penyatuan tujuan terhadap anggota-anggota yang lainnya. Jadi komunikasi ini tuh bisa dikatakan sangat penting karena dengan adanya komunikasi diharapkan terjadi interaksi yang baik antar anggota di sekolah dan bertujuan untuk mengurangi konflik yang terjadi secara internal atau di dalam sekolah. Yang kedua yaitu motivasi, yaitu dalam suatu lembaga juga harus memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan lembaga tersebut. Jika tidak ada motivasi, maka tidak ada sesuatu yang mendorong anggota untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik organisasi, di mana diartikan karakter ini sifat atau watak yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, pengaruhnya yaitu untuk kemajuan dan perkembangan dalam suatu organisasi ini. Karakter ini dalam organisasi kita tidak boleh individual karena dalam suatu organisasi juga harus memiliki sifat yang memasyarakat antar anggota. Jadi kita harus tidak boleh individual, kita harus tahu memahami sesama juga.
Yang selanjutnya ada proses administrasi. Hal ini berhubungan dengan mekanisme kerja di mana mengkoordinasikan pekerjaan dalam satu kesatuan yang harmonis. Nah, tujuannya yaitu agar setiap anggota organisasi tetap bekerja secara efektif untuk mencapai tujuannya. Yang selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur ini sebagai pola hubungan antara tiap-tiap bagian dalam organisasi tersebut. Nah, pada struktur organisasi kan tergambar posisi-posisi kerja dan pembagian kerja. Jadi mereka bekerja di mana sudah ada bagian dan posisinya tersendiri. Nah, jenis kerja yang harus dilakukan seperti apa, kita juga harus tahu hubungan atasan dan bawahan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada gaya manajemen, di mana gaya manajemen ini jika baik dan menarik akan menghasilkan potensi dan hasil yang memuaskan untuk organisasi sehingga tujuan tercapai. Contohnya melakukan monitoring, mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan manajemen. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sumber kultur. Jadi sumber kultur yang berada di organisasi yaitu yang penting, yang pertama ada sumber nilai yang diyakini kebenarannya, yang kedua kebutuhan yang sama dari anggota terhadap keadilan dan tanggung jawab, yang selanjutnya yaitu sosialisasi yang diadaptasikan dengan kebudayaan lokal setempat, yang selanjutnya yaitu struktur kepemimpinan dan kekuasaan yang otoriter atau karisma yang ditradapsikan secara turun-temurun. Yang selanjutnya yaitu persepsi yang sama tentang kemaslahatan yang diperoleh secara sosial. Jadi sumber kultur lainnya adalah kepemimpinan dan peran pemimpin organisasi yang menerapkan pola-pola kepemimpinan ini bisa jadi berbeda-beda. Nah, kalau dalam hal yang kita bahas ini yaitu tentang lembaga sekolah ya. Jadi kita tahu bahwa pemimpin di sekolah yaitu kepala sekolah. Kemudian sumber kultur lainnya yaitu kebiasaan atau adat masyarakat yang telah lama dijadikan norma sosial. Nah, jadi norma sosial ini juga bisa dijadikan sumber kultur di sekolah. Dengan memahami konsep tentang budaya organisasi di atas, kita tuh dapat pahami bahwa sekolah ini merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima secara bersama, lalu akan dilaksanakan secara penuh sebagai perilaku alami. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa kultur ini juga mempengaruhi banyak hal ya, yang dibentuk oleh lingkungan contohnya, yang menciptakan pemahaman bahwa di antara seluruh unsur dan seluruh anggota masyarakat atau orang-orang atau personil yang berada di sekolah, contohnya yaitu kepala sekolah, guru, staf, siswa, jika perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah. Nah, secara umum, penerapan konsep budaya organisasi sekolah ini sebenarnya tidak jauh dengan penerapan konsep di organisasi lainnya. Kalaupun terdapat perbedaan, itu hanya terletak pada jenis nilai dominan yang dikembangkan dengan karakteristik dari para pendukungnya. Contohnya saja kalau nilai dominan dikembangkan di sini, kalau di sekolah itu contohnya kayak karakteristik siswa atau sebagainya. Nah, berarti nilai yang dikembangkan sekolah tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri yang kita tahu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki peran yaitu mengembangkan, melestarikan, dan mewariskan nilai budaya kepada para siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh kultur terhadap manajemen lembaga pendidikan. Berbicara tentang manajemen lembaga pendidikan tidak terlepas dari unsur-unsur yang membentuk budaya lembaga itu sendiri. Salah satunya adalah lingkungan sekolah yang terdiri atas lingkungan internal sekolah dan lingkungan eksternal sekolah. Kultur yang telah dibangun sedemikian kuat oleh pelaku pendidikan mempengaruhi kehidupan anak didik, antara lain mempengaruhi hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kehidupan beragama, yang kedua adalah kehidupan berkeluarga, yang ketiga adalah kehidupan bermasyarakat dalam bersosialisasi, yang keempat adalah cara berpikir dan bertindak, yang kelima adalah cara menghadapi dan menyelesaikan masalah, yang keenam adalah sikap hidup yang berhubungan dengan pertahanan diri. Yang keenam adalah pola berhubungan timbal balik dari kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan mentalitas budaya suatu negara. Jika budaya lembaga pendidikan dapat dikalahkan oleh keadaan sosial yang lebih kompleks, pengaruhnya sangat dominan mengubah sikap dan mentalitas masyarakat, dan secara otomatis pendidikan luluh oleh budaya sosial yang lebih superior.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif birokrasi. Jadi, birokrasi diartikan sebagai organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang yang berada di tingkat bawah daripada tingkat di atas. Biasanya ditemui di instansi yang sifatnya administrasi ataupun militer. Ditegaskan oleh Albro bahwa birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat sesuai prosedur administrasi yang mampu membedakan hal-hal yang sepele tetapi penting karena akan menjadi dasar analisis pemikiran sosiologis untuk melakukan tindakan dan analisis kebijakan. Adapun kelebihan yang dikemukakan oleh Weber antara lain cocok dengan budaya Indonesia, yang kedua adalah dapat menstabilkan dan persatuan bangsa, yang ketiga adalah ketetapan, kejelasan, kontinuitas, keseragaman yang memudahkan mengontrol untuk kepatuhan pegawai. Menurut Husaini, birokrasi berkembang secara berlebihan karena lemahnya kontrol. Yang kedua adalah ambisi berlebihan untuk menambah pemasukan daerah. Yang ketiga adalah adanya unjuk kekuasaan pejabat. Yang keempat adalah memang kondisi itu membuka peluang untuk liar dan korupsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif sistem. Sistem merupakan kumpulan objek yang saling berkaitan dan saling bergantung secara tetap atau reguler untuk mencapai tujuan bersama di dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dari rumusan tersebut dapatlah disebutkan bahwa komponen sistem terdiri dari satu entity, yaitu objek sistem yang menjadi pokok perhatian. Yang kedua adalah atribut. Atribut adalah sifat yang dimiliki oleh entiti. Yang ketiga adalah aktivitas. Aktivitas adalah proses yang menyebabkan perubahan dalam sistem yang dapat mengubah atribut bahkan entiti. Yang keempat adalah status. Status adalah keadaan entiti dan aktivitas pada saat-saat tertentu untuk kumpulan variabel yang penting untuk menggambarkan sistem pada sembarang waktu tergantung pada tujuan atau studi sistemnya. Yang kelima adalah kejadian. Kejadian adalah peristiwa sesaat yang mengubah variabel status sistem. Dalam memahami sistem yang lengkap, haruslah dimulai dari konsep yang fundamental, yang berorientasi pada pencarian pemecahan. Konsep yang mendasar itu adalah, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi yaitu menekankan kerincian dan konsentrasi pada sifat sistem yang sedang diperhatikan. Yang kedua adalah partisi, yang menggambarkan kesatuan sistem sebagai jumlah komponen dan sebagainya. Yang ketiga adalah proyeksi yang menggambarkan keseluruhan sistem tapi hanya menonjolkan bagian dari sifat-sifat umumnya. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari tentang budaya formal lembaga pendidikan Islam. Nah, disebutkan dalam sebuah jurnal yang dirilis oleh jurnal Sabilur Rasyad yang ditulis oleh Muhammad Syukri Azwar Lubis dengan jurnal yang berjudul Peranan Pendidikan Islam dalam Membangun dan mengembangkan kearifan lokal. Nah, di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwasanya budaya formal lembaga pendidikan Islam itu ada 4, yaitu yang pertama merekonstruksi masyarakat dan juga perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, melalui pendidikan Islam ini diharapkan mampu membentuk manusia yang dapat menyelesaikan diri dengan sosial yang berbeda-beda di dalamnya, yang mampu bergaul satu sama lain meskipun berbeda. Nah, melalui lembaga pendidikan Islam ini selain diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan sesama, baik itu dengan teman-teman kelas dan juga warga sekolah yang lain seperti guru misalnya. Di sana juga peserta didik diajarkan untuk harus dan mempelajari peraturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengajarkan ilmu Al-Quran, hadis, dan juga di dalamnya juga ada fikih, akidah, dan juga bahasa Arab, dan juga sejarah kebudayaan Islam.
Nah, pemeliharaan tradisi kebudayaan Islam ini baik disampaikan secara formal, yaitu melalui pembelajaran. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini juga bisa disampaikan, juga diajarkan melalui informal, seperti mengajarkan syariat Islam. Misal contoh kecil yaitu pembiasaan sejak kecil, yaitu pembiasaan sholat berjemaah. Selain itu juga pembiasaan mengucapkan salam dan juga bersedekah. Selanjutnya yang nomor 3 dari budaya formal, yaitu menekankan pendidikan etika dan moral yang tinggi. Nah, tujuan pondok pesantren atau madrasah tidak semata-mata hanya bertujuan untuk meningkatkan kekayaan pengetahuan peserta didik, namun di samping itu juga bertujuan untuk meninggikan moral. Selain itu juga meninggikan sikap, nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, dan juga menyiapkan peserta didik setelah nanti terjun ke dalam masyarakat. Sehingga sampai saat ini pendidikan pesantren maupun madrasah telah banyak diakui oleh masyarakat sampai saat ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjaga kemerosotan moralitas masyarakat. Nah, hal ini dapat kita lihat dari adanya kecenderungan para orang tua sebagian keluarga menyekolahkan anaknya ke dalam lembaga pendidikan Islam, entah itu madrasah maupun pondok pesantren. Nah, hal itu dikarenakan karena diakibatkan oleh kemajuan ekonomi yang belakangan ini banyak mengakibatkan berdampak kepada hal-hal yang negatif. Contohnya pergaulan bebas dan kenakalan remaja, sehingga para orang tua khawatir, sehingga mereka mempercayai lembaga madrasah maupun pondok pesantren sebagai membentengi mereka dari hal-hal negatif yang seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu perspektif mekanisme lembaga pendidikan Islam. Nah, disebutkan dalam sebuah buku yang ditulis oleh Nur Rahmawati dengan buku yang berjudul Dahsyatnya Mekanisme Pendidikan Islam. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwasanya mekanisme lembaga pendidikan Islam itu ada 2, yaitu yang pertama strategi kurikulum dan yang kedua yaitu strategi pelaksanaan. Nah, untuk strategi kurikulum sendiri sudah terbukti menghasilkan generasi yang selain pandai sebagai seorang cendekiawan yang tentunya paham dengan agama, juga memahami bagaimana perkembangan iptek saat ini. Nah, untuk strategi pelaksanaan sendiri ini merupakan strategi di mana peran pemerintah sangat penting di dalamnya, yaitu di mana pemerintah sebagai penyedia sarana dan prasarana terbaik untuk para pelajar. Nah, sehingga dari mekanisme ini pendidikan yang berkualitas dapat didapatkan oleh semua warga, khususnya di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu budaya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, disebutkan dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Ahmad Taufik dengan jurnal yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Di dalamnya disebutkan bahwasannya setidaknya terdapat 4 macam budaya pendidikan Islam, lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama pesantren dan juga majelis sebagai sentral dalam penyebaran agama Islam. Nah, di mana di dalamnya terdapat fungsi kolaboratif antara pesantren dan juga majelis dalam mengembangkan pendidikan Islam yang semakin berkembang tentunya, khususnya di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu di mana lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia memiliki peran dan andil yang sama dengan institusi pendidikan yang lain dalam
membangun dan juga menciptakan generasi Indonesia yang berkualitas. Nah, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sekarang bisa dikatakan lebih baik. Kenapa? Karena pada saat ini lembaga pendidikan Islam sudah mulai menyentuh lapisan pendidikan formal yang sebelumnya belum bisa tersentuh oleh lembaga pendidikan Islam. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dari di mana pendidikan Islam tidak hanya berkembang di dalam lingkup lembaga pendidikan Islam, namun juga sudah berkembang di dalam jenjang pendidikan formal, baik itu SD, SMP, SMA, dan bahkan sampai SMK. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan pendidikan Islam di Indonesia menunjukkan kepada perkembangan ke arah yang baik, yaitu di mana terjadinya atau terdapatnya integrasi antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Nah, yang melatar belakangi mengapa pendidikan Islam itu sangat berkembang sangat cepat. Nah, selanjutnya juga ada kolaborasi antara pendidikan Islam dengan jenjang pendidikan formal yang lain, baik itu secara formal, informal, dan juga non-formal. Nah, selanjutnya yaitu pendidikan yang berwawasan budaya, artinya di mana pendidikan mengakui adanya keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, dengan memahami dan menerapkan pendidikan agama yang berdasarkan perspektif agama, dengan begitu diharapkan lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia itu dapat menghindarkan dan gesekan-gesekan konflik agama, sehingga membentengi diri dari sikap terpecah belahnya sebagai anak bangsa.